Oke, di materi keempat di online business scam dagangankita.com kita akan membahas tentang terus bergerak dan berkarya bersama saya Tri Susilo. Nah, jika kamu ingin membuat mimpimu menjadi kenyataan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah bangun JM Power. Nah, kita bahas sedikit ya. Ini sebenarnya istilah yang lucu, tapi ya memang harus seperti ini. Jika kamu ingin menjadikan mimpimu itu kenyataan, ya harus bangun, jangan tidur, bergerak dan berkarya. Ini ada satu kesatuannya. Jadi jangan dilihat dari sudut pandang humornya, tapi lihat dari sudut pandang makna dari kalimat ini. Ya kalau kita nggak bangun, kita nggak gerak, kita nggak berkarya, ya nggak mungkin mimpi-mimpi itu bakal terrealisasi kan gitu ya. Jadi jika kamu ingin membuat mimpimu menjadi kenyataan, hal pertama harus bangun. Bangun itu dalam artian bergerak dan berkarya. Dengan cara apa? Nah, kalau kita memilih berhenti, sama saja kita memilih untuk gagal. Nah, ini kebanyakan teman-teman seringnya sudah mencoba, sudah seperti ini, sudah seperti itu, mentok, kadang milih berhenti. Jadi jangan kita memilih untuk berhenti, karena kalau kita memilih berhenti sama saja kita memilih untuk gagal. Jadi terus bergerak dan berkarya. Tapi kalau kita memilih untuk berhasil, maka kita harus terus bergerak. Nah ini, jadi kalau kita berhenti, ya kita kemungkinan besar gagal. Tapi kalau kita memilih untuk berhasil, maka kita harus terus bergerak. Nah, motivasi itu yang harus kita bangun pada diri ini. Sering loh kita, bahkan saya pribadi ya, itu kadang berada di posisi yang stuck, berada di posisi yang gitu-gitu aja, berada di posisi yang bingung. Harus seperti apa, harus bagaimana. Bahkan terkadang ada pikiran ini hanya nyeletuk, kadang ya namanya godaan setan itu pasti ada ya. Nah itu ada kadang pikiran yang berhenti aja lah, aku cari yang lain aja, aku harus alternatif yang lain. Nah itu kadang muncul, tapi sebisa mungkin, jika saya pribadi ya, sebisa mungkin saya harus terus bergerak di bidang yang sama ini. Karena dulu saya cerita sedikit, 2016-2017 awal itu saat memulai karir di bisnis online ini, itu saya pernah di titik atau di fase yang nggak punya apa-apa istilahnya ya, nggak ada hal yang bisa saya andalkan kecuali diri ini untuk bergerak. Dan saya berada di titik yang ya Allah, saya bingung, saya harus seperti apa, saya harus bagaimana, dan saya harus melakukan apa. Nah itu terus saya berpikir, ya Allah, di hari ini, di detik ini, saya yakin pertolonganmu akan datang, pertolonganmu akan hadir, dan saya yakin jika saya pasrahkan kepadamu, semua akan baik-baik saja. Dan saya mencoba untuk fokus di bidang yang ini, di bidang yang sama ini, untuk terus bergerak, untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi, untuk terus membuat diri ini termotivasi dengan hal-hal yang luar biasa di luar sana, dengan orang-orang sukses di luar sana. Dan saya harus terus bergerak gitu loh. Saya harus terus membuat diri ini jangan diam. Diam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Diam tidak akan membuat kita berhasil. Diam hanya akan membuat waktu kita habis. Diam hanya akan membuat kita terus-terusan jenuh dan lain sebagainya. Makanya kalau kita memilih untuk berhasil, ya kita harus bergerak dengan segala cara kita. Kalau kita katakanlah kita ojek online, ya kita harus bergerak nyari orderan, kita harus bergerak ke titik-titik yang lebih ramai dan lain sebagainya. Kalau kita jualan online, ya kita sebar di semua marketplace, kita sebar di sosial media, terus bergerak. Nah itu namanya pergerakan. Nah itu harus kita lakukan. Jangan sampai bingung hari ini mau ngapain, hari ini mau lain sebagainya. Nah ya itu akan membuat kita jenuh dan pasti kembali ke memilih berhenti dan gagal gitu loh. Jadi kita harus yakinkan diri ini bahwa
semua ini milik Allah kok. Semua ini pasti Allah akan berikan jalan terbaik ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh kan gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah ini kadang juga bingung. Kon gerak tapi nggak dikasih tahu apa yang harus dilakukan kan gitu toh. Nah, kalau saya biasanya perbaharui ilmu pengetahuan. Ini bagi yang sudah menjalankan ya. Nanti kalau yang apa namanya yang belum menjalankan ya nanti ada sendiri ininya apa namanya hal-hal yang harus dilakukan. Nah ini perbarui ilmu pengetahuan. Nah ini ada maknanya untuk yang baru menjalankan ataupun yang sudah menjalankan. Kalau yang sudah menjalankan ini konteksnya kalau yang sudah menjalankan itu terus cari informasi, terus gali ilmu, terus apa namanya cari hal-hal baru yang dimana itu membuat bisnis kita akan terus berkembang. Nah, dengan terus belajar maka kita tidak akan ada waktu untuk diam. Nah, ini salah satunya ya. Kalau kita mau bergerak, mau mencari ilmu, mau belajar itu nggak akan ada waktu untuk diam. Karena kita disibukkan dengan hal-hal yang positif gitu loh. Karena diam tidak akan pernah bisa merubah nasibmu. Jadi bergeraklah. Kalau misal teman-teman masih kalau teman-teman sudah menjalankan bisnis, terus gali terus apa yang bisa, terus dilihat perubahan-perubahan sistem yang sedang terjadi, baca notifikasi sistem mintanya apa dan lain sebagainya, lakukan, ikuti promo, buat voucher, analisis data dan lain sebagainya, cek kompetitor dan lain sebagainya. Itulah apa namanya cari produk baru dan hal-hal yang membuat bisnis ini terus berjalan. Kalau teman-teman yang baru mau menjalankan, coba paralelkan. Misal sekarang masih di pekerjaan A, ya coba diparalelkan untuk menggali potensi, untuk mencari informasi, untuk mencari ilmu tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis itu, sehingga nantinya siapa sih yang nggak pengen mandiri, siapa sih yang nggak pengen sukses, siapa sih yang nggak pengen jadi pengusaha, kan semuanya pengen sukses, intinya kan gitu, sukses dunia maupun sukses akhirat. Jadi harus balance kan gitu. Nah itu harus teman-teman pelajari. Jadi jangan merasa wah saya udah nyaman kerja di sini. Oke lah nggak apa-apa, mungkin itu sudah nyaman. Tapi kalau ada tambahan yang lain kan itu juga jauh lebih baik. Misal masih bekerja di tempat A dan mengerjakan hal-hal lain di luar jam kerja untuk mendapatkan hasil tambahan atau hasil yang maksimal. Nah itu juga bisa. Kan waktu ini 24 jam, nggak mungkin 24 jam kita kerja di kantor. Kita mungkin di kantor dari jam 8 sampai jam 5 sore katakanlah. Ya malam kita lakukan untuk apa? Untuk mungkin upload produk dan lain sebagainya. Nanti apa namanya pekerjaan itu kalau kita lagi di kantor ya kita delegasikan ke keluarga atau ke istri atau ke siapa yang ada di rumah dan lain sebagainya. Kalau misal ada orderan ya nanti tolong diproses dan lain sebagainya. Nah itu salah satu kita memperbarui ilmu pengetahuan kan gitu. Terus pantau kompetitor. Nah ini kalau yang sudah berjalan pantau kompetitor. Dengan kita memantau kompetitor maka kita akan tahu strategi apa yang akan kita gunakan supaya terus bergerak dan berkarya. Nah kalau kita nggak tahu siapa kompetitor kita ya kita gitu-gitu aja. Tapi kalau kita tahu kompetitor mainnya gini, kompetitor gini, kita mau gimana ya. Nah ini terus bergerak nanti. Karena kita tahu musuh kita siapa. Nah kan bahasa saya musuh ya, tapi jangan dikonotasikan dengan kalimat yang musuh yang jelek ya. Tapi kita berkompetisi. Nah kompetitor kita siapa? Terus kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Solusi-solusi apa yang harus kita jalani dan lain sebagainya kan gitu ya. Jadi dengan kita memantau kompetitor bukan berarti kita disibukkan dengan kompetisi, enggak, tapi kita melihat situasi yang sekarang terjadi. Kalau kita nggak melihat ya gimana? Misal kita seorang pedagang kambing ya, kalau kita nggak melihat pasar ya kita nggak tahu harga kambing sekarang berapa, harga pakan sekarang berapa, yang dibutuhkan pasar seperti apa kan kita nggak tahu. Begitu juga online, misal kita jualan gamis atau kita menjual makanan ya kita harus tahu yang lagi tren apa, kompetitor kita siapa, pemainnya siapa saja, sebesar apa kompetitor kita dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengatur nih kita mau lewat jalur mana supaya kita tidak terlalu gap dengan kompetitor. Kalau kompetitor kita gede kita tabrak ya kita akan roboh kan gitu. Kita harus cari jalan lain supaya apa? Supaya kita bisa mendahului dia, supaya kita juga
kedepannya bisa lebih besar dari dia. Dan itu saya lakukan. Saya melihat, oh kompetitor saya A, B, C, D. Saya petakan. Ketika sudah saya petakan, saya lihat, oh dia sekian besarnya toko itu. Dan saya cari informasi. Si A ini sebenarnya seberapa besar sih, si B ini seberapa kuat sih, si C ini seberapa tangguh sih, dan lain sebagainya. Saya coba cari, terus saya rumuskan, oh saya harus pakai cara ini, saya harus korbankan ini, saya harus naikkan ini, saya harus pertahankan ini, saya harus besarkan ini, dan lain sebagainya. Saya pakai jalur ini, saya pakai senjata ini. Kalau ibaratnya perang kan, kita kalau mau perang itu kan kita harus punya strategi ya. Strateginya apa? Apakah kompetitor kita menggunakan granat atau menggunakan nuklir atau menggunakan apa? Nah, kalau misal kompetitor kita menggunakan nuklir atau granat, kita hanya menggunakan peso, ya habislah kita kan gitu toh. Jadi kita harus imbangin. Nah, gimana peso ini bisa menang? Ya kita harus pelan-pelan. Kita harus nyamar, kita harus seperti apa, kita harus lewat jalur mana, sehingga ya alhamdulillah sekarang saya bukan menang di kompetisi, tapi saya bisa survive di kompetisi kan gitu. Nah, terus manajemen energi. Nah, ini ketika kita atur energi itu akan selalu dalam kondisi apa? Atur energi Anda untuk selalu dalam kondisi terbaik, sebab dalam bisnis ini butuh energi dan waktu yang panjang. Jadi manajemen energi itu saya mengibaratkan jangan hanya semangat di depan, tapi semangatlah di setiap waktu, setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, dan lain sebagainya. Harus tetap dalam kondisi terbaik. Karena apa? Kebanyakan teman-teman itu anget-anget tai ayam kan gitu ya. Semangatnya di depan tok. Ketika ini prospek ini, kita kerjakan di depan tok. Nanti dapat seminggu udah lemes, bingung, dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak memperbarui ilmu, tidak memantau kompetitor, tidak bergerak, tidak kehabisan energi, dan waktu kita itu panjang. Bisnis itu nggak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan lain sebagainya. Kalau bisa bisnis ini kan kita turunkan ke keturunan kita, bahkan sampai ke keturunan ke-7, ke-10, ke-100, dan lain sebagainya kan gitu loh. Dan bisnis ini juga harus survive gitu loh. Jadi kita harus butuh energi. Energi terbesar kita adalah energi dalam berpikir, energi dalam berkarya, energi dalam berinovasi, dan lain sebagainya. Itu harus kita atur, jangan sampai habis di awal atau di tengah-tengah. Istilahnya kalau kita mau perjalanan misal Jogja Solo, kan itu sudah bisa kita prediksi tuh. Misal kita lihat map, ternyata Jogja Solo sekian kilometer, katakanlah 10 kilometer ya. Nah, kira-kira kendaraan kita ini menghabiskan bensin berapa liter kan gitu sampai dengan Solo, ya kita harus siapkan. Terus nanti kondisi mesinnya gimana dan lain sebagainya. Misal sini Jogja Solo 10 km menghabiskan katakanlah 1 liter bensin. Ya kita harus siapkan 1 liter lebih dikit kan gitu. Energinya harus dilebihkan. Karena apa? Ya kita harus sampai gitu loh. Dan ketika di jalan jangan digas-gas. Jalannya ya harus stabil. Ketika kita harus lari 100, ya larinya jangan langsung digas gitu aja, tapi perlahan sampai dengan lari 100, nanti dikurangi dan lain sebagainya. Kita atur supaya apa? Sampai Solo dengan selamat, sampai Solo dengan energi yang cukup kan gitu. Terus yang keempat yaitu sabar. Jangan mudah terbawa suasana kompetisi dan tidak memikirkan dampak ke depannya. Nah ini, jadi harus sabar, jangan gerusa-gerusu ketika kompetitor ngejelok nih harga, saya harus ngejelok nih harga. Yo jangan, lihat dulu kompetitor tidak bermain di sisi yang mana sehingga kita bisa masuk di sisi yang itu. Misal kompetitor bermain hanya dengan varian 1 kilo, misal kalau dia jual beras dengan harga katakanlah 10.000, sedangkan modal kita itu 9.000, cuman laba 1.000, dan ini nggak nutut. Ya kita cari, ternyata kompetitor tidak memainkan varian 500 gram, 1/4, 100 gram, dan lain sebagainya. Ayo kita mainkan supaya apa? Yang terdetek harganya nanti harga yang termurah, yaitu harga misal 250 gram. Kita mainkan karena kan kita memainkan psikologi konsumen. Ketika konsumen melihat harga murah itu pasti
dia lebih tertarik kan gitu toh. Dengan misal ya barang umum kayak misal beras atau gula itu kan barang umum yang kualitasnya ya hampir-hampir sama kan gitu. Nah itu katakanlah kita mainkan, ini yang 250 gram kita jual misal 3.000, 5.000 apa 4.000 katakanlah ya. Itu untungnya besar misal. Kalau kita jual yang 1 kilo itu untungnya kecil. Nah kita nanti buat 4.000, 7.000, misal yang 1 kilo kita harga kita misal 13.000, ya udah kita buat 13.000, jangan 10.000. Istilahnya kita memainkan peran psikologi ya itu. Jadi nanti ketika konsumen itu sudah masuk di produk kita, harapannya dia terkunci karena kebanyakan itu malas juga mau switch ke tempat lain, mau switch ke apa dan lain sebagainya itu malas, apalagi tempat kita lengkap. Nah, kompetitor tidak main misal produk B, C, D, E, ya udah kita mainkan produk itu supaya apa? Ketika konsumen masuk di produk yang A, dia akan beli yang B, C, D karena lengkap, dia nggak akan keluar dari toko kita kan gitu ya. Itu salah satu strateginya. Nanti untuk detailnya bisa teman-teman lihat di video-video yang lain ya, bisa di scroll-scroll di channel dagangankita.com. Nah itu, jadi kita harus memikirkan dampaknya, jangan mudah terbawa kompetisi. Wah kita kalau terlalu hajar-hajaran dampak kedepannya ya apa? Kita kehabisan energi, kita kehabisan modal dan lain sebagainya. Lakukan saja yang bisa kita lakukan, fokus terhadap goals yang akan kita capai dengan cara terbaik. Nah itu tadi ya, jadi kita fokus saja, goals kita kayak gini, kita pakai cara ini, ya udah kita lakukan kan gitu toh. Terus seseorang dapat terus bergerak dan berkarya ketika dia memiliki tanggung jawab besar. Nah, kenapa saya bilang gitu? Kalau orang yang tidak memiliki tanggung jawab biasanya hidupnya gitu-gitu aja. Ya wis cukup oleh duit 10.000, cukup tinggal tuku rokok, ya wis rampung kan gitu. Cukup untuk makan, wis rampung. Karena dia nggak punya tanggung jawab besar. Ya toh? Tapi kalau orang yang punya tanggung jawab besar, dia pasti akan terus bergerak. Wah saya punya anak, saya punya istri, saya harus membayar biaya sekolah anak, saya harus memenuhi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Mau tidak mau kita harus terus bergerak. Hanya orang pemalas yang punya tanggung jawab besar tapi tidak mau bergerak kan gitu toh. Jadi pasti ada pikiran, wah saya harus gini, ketika saya gini harus lakukan ini, wah saya hari ini harus dapat sekian. Nah itu positif, energi positif yang terus dibangun. Nah, jadi seseorang dapat terus bergerak dan berkarya ketika dia memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi buatlah hidupmu yang memiliki tanggung jawab besar. Ciptakan tanggung jawab besar itu supaya apa? Supaya terus bergerak. Apakah dengan tanggung jawab besar kita akan berat? Ya tergantung kan gitu. Tergantung kita menyikapinya. Kalau menyikapi dengan tulus ya tidak akan berat. Kalau kita optimis ya kita nggak akan merasa berat. Tapi kalau kita pesimis ya semua pasti berat. Kan gitu. Terus pemalas hanya akan terus mengeluarkan alasannya. Tapi petarung akan terus berlatih bagaimana dia bisa menang dalam kompetisi. Ingat ya, perlu dijabarkan atau tidak. Kalau misal perlu, ya pasti orang malas itu pasti banyak alasan. Nanti dululah, nanggung, gini, gitu. Udah, pemalas itu hanya banyak alasan. Tapi seorang petarung ketika misal dia, saya Desember 2024 akan ada kompetisi nih. Dan saya kompetisinya tingkat dunia misal. Pasti dari tahun sebelumnya atau dari awal tahun itu dia sudah mempersiapkan. Saya harus berlatih, saya harus pakai strategi apa dan lain sebagainya. Untuk apa? Di akhir tahun dia berkompetisi menang. Tanpa alasan apapun. Karena apa? Dia goalsnya untuk menang kompetisi. Tapi pemalas itu pasti banyak alasan. Begitu ya teman-teman. Jadi coba bangun dirimu untuk selalu bertanggung jawab, untuk selalu optimis, untuk selalu bergerak, untuk selalu berkarya, dan coba teruslah mencari hal-hal yang bisa membuat bisnismu atau rencanamu bisa berhasil. Sekian dari saya, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf jika salah itu milik saya, jika benar itu milik Allah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share video yang sudah saya bagikan ini, dan dengan cara membagikan teman-teman juga sudah beramal atau sudah
mendapatkan pahala sehingga orang-orang yang lain itu bisa melihat, bisa mempelajari dan bisa mendapatkan hal-hal baru dari apa yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih dari saya Tri Susilo, dagangankita.com.